Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya, Rosana Eri Puspita MBA, saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu kontemporer yang ada di lingkungan kerja saya, yaitu di IAIN Salatiga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tentunya presentasi ini dibuat sebagai salah satu untuk memenuhi tugas saya di Latsar atau Pelatihan Dasar Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya ada di angkatan 11 tahun 2021. Berikutnya di slide ini itu adalah mengenai identifikasi isu. Jadi saya mengidentifikasi isu-isu yang berkembang di lingkungan kerja saya. Ada 5 isu yang berkembang. Yang pertama adalah mengenai COVID-19. Yang kedua adalah revolusi industri, yang ketiga adalah radikalisme, yang keempat hoax, dan yang kelima korupsi. Dan baik, saya akan jelaskan satu persatu apa saja mengenai isu-isu yang saya angkat. Yang pertama adalah mengenai COVID-19. Jadi COVID-19 ini kan saat ini masih terjadi ya, meskipun kasusnya trennya sudah menurun, tapi mau nggak mau memang harus kita akui bahwa ini terjadi dan banyak membuat kita tuh banyak berubah, terutama bagi diri saya sendiri. Jadi saya sebagai dosen manajemen keuangan syariah dan juga saya sebagai staf humas. Jadi tugas tambahan saya itu adalah staf humas. Jadi mengalami banyak sekali perubahan ketika adanya COVID-19. Tugas dan fungsi saya sebagai dosen dan staf humas juga banyak berubah di sini. Jadi karena COVID-19 ini saya tentunya harus menyiapkan pembelajaran yang aman untuk mahasiswa-mahasiswa saya dan untuk diri saya sendiri juga. Saya menyiapkan berbagai mata kuliah yang memang ditugaskan untuk saya, dan saya menyusun silabus bagaimana semestinya rencana pembelajaran saya yang saya sesuaikan dengan kondisi COVID yang itu memang aman untuk mahasiswa-mahasiswa saya. Begitu juga dengan tugas-tugasnya, seperti itu. Saya di staf humas juga seperti itu. Humas yang harus banyak berinteraksi dengan orang, yang harus semuanya bagaimana caranya supaya bisa dilakukan dengan daring, seperti itu. Yang kedua adalah mengenai revolusi industri 4.0, dan ini mau nggak mau memang terjadi, nggak bisa dipungkiri, dan ini banyak sekali merubah diri saya, tugas dan fungsi saya sebagai dosen manajemen keuangan syariah. Bagaimanapun juga industri saat ini itu tuh sudah berbeda dengan industri yang kemarin-kemarin atau yang dulu-dulu, seperti itu. Mau nggak mau saya harus mempersiapkan generasi yang futuristik, yang sesuai dengan zamannya, nggak bisa dengan cara yang dulu-dulu gitu ya, karena zamannya sudah berubah. Jadi saya harus terus kreatif untuk mengembangkan pembelajaran-pembelajaran yang memang nantinya akan menempa mahasiswa-mahasiswa itu untuk siap ada di zamannya, seperti itu, di kondisi yang memang mengalami revolusi industri. Yang ketiga itu adalah mengenai radikalisme. Saya mungkin tidak terlalu banyak ada di isu-isu seperti ini karena saya ada di Fakultas Ekonomi. Mungkin ini akan berbeda ketika dengan teman-teman yang ada di fakultas-fakultas yang lain. Tapi mau tidak mau memang menghadapi generasi yang berpikir kritis, saya harus terus update mengenai isu-isu radikalisme kayak gitu. Terus yang keempat adalah hoax atau berita bohong, seperti itu. Jadi berita bohong itu ada di mana-mana, dan dengan adanya media sosial, dengan adanya media elektronik lainnya, itu tuh cepat sekali untuk berkembang gitu, untuk menyebar seperti itu. Jadi ini memang menjadi sebuah isu yang saat ini mau nggak mau kita hadapi, dan ini sudah ada di ranah-ranah juga, menyangkut di ranah keilmuan. Jadi saya biasanya akan mencari sumber-sumber yang terpercaya, dan supaya tidak termakan oleh isu-isu yang itu tuh hoax, seperti itu. Karena bagaimanapun juga ketika saya mengajar, saya memberikan contoh kepada mahasiswa tentang sebuah teori biasanya, terus kemudian contohnya seperti ini, realnya seperti ini, dan lain sebagainya. Jangan sampai contoh-contoh yang ada saya contohkan di dunia real seperti ini
sumbernya adalah dari berita-berita yang hoax atau berita bohong seperti itu. Yang kelima itu adalah korupsi. Korupsi ini sebenarnya isu yang sudah ada dari zaman dulu-dulu, dan di setiap kantor, setiap apapun itu pasti isu ini tuh akan selalu ada seperti itu. Dan jadi saya ambil isu ini ada di identifikasi isu saya. Apalagi sekarang itu IAIN Salatiga, alhamdulillah kemarin kami ada di zona integritas, terus kemudian kita juga WBK, seperti itu, wilayah bebas korupsi. Jadi ini memang trending juga di kampus kami seperti itu. Alhamdulillah kami kemarin bisa ada di zona integritas dan WBK. Berikutnya, saya akan memaparkan mengenai analisis dengan AKPL. AKPL itu adalah aktual, halayak, problematik, dan layak. Jadi AKPL seperti itu. Aktual tentunya yang aktual saat ini, halayak, terus kemudian problematik, dan juga layak. Ada 5 isu yang kami angkat. Bahan isunya yang pertama COVID, kemudian identifikasi isunya yang tadi seperti saya sudah jelaskan bahwa COVID itu mengubah sistem pembelajaran yang ada di IAIN Salatiga tentunya, dan sebenarnya semuanya juga seperti itu. Kami menganggap bahwa ini adalah isu yang aktual saat ini banget seperti itu. Untuk halayak iya kayak gitu, jadi kami centrang juga. Terus problematik iya, karena memang mau nggak mau ini menimbulkan banyak problem, jadi problematik. Layak untuk diangkat ya, layak kayak gitu. Jadi memang ini menjadi isu yang yang aktual, halayak, problematik, dan memang layak. Jadi di keterangan saya tulis iya seperti itu. Terus kemudian revolusi industri. Ini identifikasi isunya adalah revolusi industri ini membuat saya harus berpikir lebih futuristik seperti itu, karena zaman terus bergerak gitu ya, dan itu nggak bisa dibendung, kita harus ikut bergerak juga. Jadi kalau ini aktual ya, ini aktual sekali, saat ini sekali gitu ya, 4.0 dan sebelum 5.0 kita harus cepat bergerak. Halayak iya, karena ini menyangkut halayak juga. Problematik, saya pikir problematik bukan problematik tapi sebuah tantangan seperti itu. Jadi problematik itu saya coret, kemudian layak saya pikir ini adalah layak untuk diangkat juga isu ini. Kemudian yang berikutnya adalah radikalisme. Radikalisme itu merupakan isu yang sering berkembang di lingkungan kerja Kementerian Agama. Saya pikir jadi ini merupakan isu aktual, tidak saya pikir, karena memang sudah dari dulu ya, isu radikalisme, terorisme, dan lain sebagainya itu memang sudah berkembang. Jadi saya pikir ini bukan isu yang aktual. Halayak iya, karena menyangkut orang banyak. Problematik iya, penuh dengan problematik. Layak menurut saya enggak, kurang relate dengan pekerjaan saya, dengan tugas dan fungsi saya sebagai dosen manajemen keuangan syariah. Kami tidak banyak bersentuhan juga dengan isu-isu radikalisme dan terorisme. Jadi keterangannya saya tulis tidak seperti itu. Kemudian hoax atau berita bohong itu sering terjadi di kehidupan sehari-hari, bahkan di ranah keilmuan. Aktual iya, karena dengan berkembangnya teknologi informatik saat ini gitu ya, ini menjadi sesuatu yang aktual. Berita bohong atau hoax itu bisa terdiseminasi dengan sangat cepat seperti itu, dan ini aktual sih, karena semakin hari gitu ya, perkembangan teknologi semakin bagus, maka hoax dan berita bohong ini juga mempunyai potensi yang semakin bagus juga. Jadi saya pikir ini akan selalu menjadi isu yang aktual. Halayak iya, karena ini menyangkut orang banyak juga seperti itu. Problematik iya, saya pikir. Layak, tidak terlalu layak menurut saya untuk diangkat, karena saya ada di ranah-ranah yang ekonomi dan manajemen keuangan seperti itu. Jadi saya pikir kurang layak untuk diangkat, jadi saya putuskan untuk tidak. Terus yang terakhir 5 itu korupsi. Ini merupakan isu yang selalu ada di angkat di lingkungan kerja di semuanya. Aktual enggak ya, karena saya kira ini tuh emang sudah dari dulu ada seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang aktual. Halayak iya, karena ini menyangkut orang banyak juga. Problematik iya tentunya. Layak
bukan kompetensi saya atau saya juga kurang relate dengan isu-isu seperti ini. Jadi di keterangan saya tulis tidak. Slide berikutnya, ini adalah analisis dengan USG atau USG, seperti itu. U-nya itu adalah urgensi, S-nya adalah seriousness, dan G-nya adalah growth. Oke, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengenai COVID-19, karena ini mengubah sistem pembelajaran, dan ini tuh langsung relate sekali dengan kehidupan saya sehari-hari. Jadi urgensinya saya tulis 5. Jadi sebenarnya USG ini kan skalanya 1 sampai 5 ya. Jadi saya tulis ini tuh urgen banget kayak gitu, atau penting banget untuk dibahas untuk saya seperti itu. Jadi saya tulis nilainya jadi 5 gitu. Seriousness, tingkat keseriusannya iya saya tulis juga 5 karena ini menjadi isu yang benar-benar serius untuk saya gitu ya. Dan growth, perkembangan atau pertumbuhannya juga saya tulis 5 karena mau nggak mau banyak perubahan yang terjadi dan pertumbuhan atau growth-nya itu juga saya harus mengikutinya, jadi saya tulis 5. Jadi totalnya kalau dihitung-hitung itu adalah 15. Ini adalah angka maksimal. Kemudian yang kedua mengenai revolusi industri. Jadi ini revolusi industri itu saya harus berpikir futuristik gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa saya, untuk generasi ke depan seperti itu. Urgensinya itu 5, ini penting banget, mau nggak mau zaman terus berubah dan kita harus mengikutinya. Seriousness itu tingkat keseriusannya saya tulis 4, nggak seserius COVID ya. Kalau COVID ini benar-benar yang karena hubungannya juga dengan nyawa kayak gitu ya. Kalau revolusi industri itu menurut saya masih 4 lah nilainya di bawah dengan COVID seperti itu. Jadi kalau tadi yang COVID itu saya nilai 5 karena ya hubungannya dengan hidup dan mati, nyawa seseorang dan lain sebagainya. Jadi pembelajaran harus aman gitu ya. Kalau yang ini 4 aja seperti itu. Saya pikir di bawahnya. Meskipun ini menjadi isu yang penting juga seperti itu. Dan growth itu saya tulis 5. Perkembangannya itu memang growth-nya itu tuh memang ya trennya naik kayak gitu. Jadi saya tulis nilainya 5. Mau nggak mau kan memang revolusi industri ini terus berkembang seperti itu. Yang ketiga adalah radikalisme. Radikalisme itu isu yang berkembang di lingkungan Kementerian Agama. Sebenarnya ini tiap fakultas atau tiap bidang itu tuh beda-beda. Tapi karena saya ada di ekonomi dan bisnis syariah, jadi urgensinya saya tulis 4. Kita harus terus berpikir kritis ya atau belajar terus seperti itu. Tapi ini bukan sesuatu yang urgent banget menurut saya di tempat saya seperti itu. Seriousness itu juga kurang sih menurut saya. Saya masih merasa mahasiswa di Fakultas Ekonomi masih belum ini bukan sesuatu yang serius-serius banget gitu ya, bukan seperti COVID gitu ya, yang urusannya sama nyawa seseorang kayak gitu. Terus kemudian dari segi growth itu juga saya nilai 4. Jadi totalnya adalah 12 gitu. Terus kemudian yang keempat itu adalah tentang hoax atau berita bohong yang sering terjadi di kehidupan kita gitu ya, termasuk juga hingga di ranah keilmuan. Saya tulis juga urgensinya 4. Memang sih ini urgent gitu ya untuk dibahas, tapi nggak urgent juga gitu ya, nggak urgent banget gitu ya di tempat saya bekerja sesuai dengan fungsi dan tugas saya gitu ya sebagai dosen manajemen keuangan syariah. Secara keseriusan juga saya nilai 4 aja karena lagi-lagi itu berdasarkan tugas dan fungsi saya gitu ya di tempat kerja. Growth-nya juga 4. Meskipun ini sebenarnya isu yang tadi aktual seperti itu ya. Terus kemudian yang terakhir, yang kelima adalah korupsi. Korupsi ini ada di lingkungan semua tempat pekerjaan gitu ya, isu yang sering dibahas. Tapi di urgensi saya tulis 3, seriousness 3, growth 3. Kenapa? Karena IAIN Salatiga saat ini tuh udah WBK, udah ZI, udah zona integritas dan wilayah bebas korupsi, semuanya sudah diatur. Jadi tidak terlalu susah untuk saya melakukan banyak aktivitas pekerjaan karena semuanya udah ada aturan kok gitu. Jadi udah diatur semuanya. Jadi seperti ini harus seperti apa. Udah ada
SOP-nya. Jadi insya Allah lebih memudahkan saya dalam bekerja yang sesuai dengan garis-garis yang benar gitu ya, yang nggak korupsi. Jadi urgensinya saya tulis 3 aja gitu, seriousness-nya juga 3, growth-nya 3. Karena alhamdulillah instansi saya sudah sangat membantu saya dalam pekerjaan, dalam mengenangani isu-isu seperti ini. Jadi saya cukup menjalankan rules atau aturan yang ada di kampus saya atau di instansi saya seperti ini. Jadi ini adalah mengenai analisis mengenai dengan USG. USG ini dengan scoring-scoring seperti itu. Ya, demikian analisis isu kontemporer yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya dan seperti biasa karena saya masih dalam tahap belajar, jadi mohon maaf bila banyak kesalahan atas presentasi saya atau dari video ini. Bahasa Jawanya nyuwun agunge pangapunten, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.